teman kita keren. Pak jadi ngambil sendiri. Jadi memang self service ya Pak ya. Jangan pejabat Mohon kementerian. maaf. Kami memang saking terkesimanya Bapak kesini, kami semua udah gemeter ini yang semua para aktivis yang hari ini, aktivis gimana sih? Semua para yang menyiapkan acara ini Pak. Jadi bingung mau ngapain, sekarang Bapak tiba-tiba datang gitu. Tapi nggak apa-apalah, saya yakin ini pertanda baik buat Bapak dan pertanda baik buat kami. Pak Rektor aja sampai hadir itu luar biasa Pak. Baik, Pak Hilmar, karena di tengah sibuknya Bapak ini, Bapak masih sempat untuk hadir di sini. Pasti ada sesuatu yang ingin Bapak bagikan ke kami gitu, terkait dengan ini kan perpindahan ke tempat baru gitu ya. Ibu kota pindah ke tempat baru, di mana ada gesekan di awal gitu yang ya alhamdulillah sejauh ini sudah mulai berkurang. Terkait apalagi konteks besarnya di bagian budaya gitu. Nah, apa yang ingin Bapak bagi ke kami yang terakhir nanti mungkin ada sesi diskusi atau tanya jawab dari teman-teman mahasiswa yang sangat penasaran sampai mereka berjejal-jejalan karena pengen sekali. Banyak mungkin ada sekitar 50 orang pengen tanya tapi waktunya nggak ada, mungkin jadi saya sempatkan 3 orang aja ya gitu ya. Gitu ya, silahkan Bapak Hilmar Farid. Baik, terima kasih Bu. Saya boleh pakai podium ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, swastiastu, dan budaya salam kebajikan dan rahayu. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor yang hadir pada sore hari ini dan juga tentunya teman-teman mahasiswa. Ini kalau lihat sambutannya tadi mungkin lebih tepat Ibu yang bicara, saya moderator. Karena ramai sekali yang menyambut beliau. Suatu saat nanti main ke Jakarta. Mutasi. Baik, saya waktu dengan teman-teman berdiskusi merencanakan ini, memang terpikir berbicara mengenai kebudayaan secara umum, ya. Dan bagaimana kita sebagai negeri dengan keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati yang luar biasa, punya potensi pengembangan ke depan yang juga sangat besar. Hanya saja saya kira karena sekarang ini sudah diputuskan bahwa ibu kota negara akan berpindah ke Kalimantan, bahkan undang-undang sudah disahkan, ya. Maka ini akan punya dampak yang sangat besar dalam tahun-tahun, dalam dekade mendatang. Boleh dibilang sekarang ini geografi Indonesia, terutama geografi politik atau geopolitik Indonesia ini berubah secara sangat signifikan, di mana Kalimantan akan menjadi pusat. Dan kita tahu selama beberapa tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur sudah mulai dilakukan, masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Saya kira Bapak Ibu teman-teman di sini jauh lebih tahu daripada saya tentang apa perkembangan terakhir di ibu kota negara ini. Tetapi seperti kita juga tahu bahwa pembangunan fisik adalah satu aspek dari perpindahan ibu kota. Aspek lain, sosial dan budaya ini juga tidak kalah penting untuk dipikirkan. Pada akhirnya kita ingin melihat ibu kota bukan hanya sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga punya pesona di bidang kebudayaan. Dan ini tugas yang amat tidak mudah, yang mesti saya katakan amat tidak mudah, karena memerlukan banyak sekali investasi, banyak sekali peningkatan kapasitas tenaga, lembaga, dan seterusnya. Belum lagi kita bicara tentang anggaran dan seterusnya. Jadi ini kerjaan yang saya kira akan makan waktu paling kurang 20 tahun dari sekarang. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir, saat itu sudah ada yang jadi dosen barangkali, sudah ada yang jadi dekan, sudah ada yang jadi pengusaha, sudah ada yang macam-macam gitu ya. Bisa mengingat kembali forum kita ini, melihat apakah visi yang kita diskusikan itu betul-betul bisa terwujud. Dan yang mewujudkan saya kira tidak lain adalah kalangan muda yang punya tanggung jawab besar dan 20 tahun mendatang mewujudkan mimpi-mimpi
yang kita gariskan. Jadi sesi ini berbeda dengan sebelumnya. Saya di Universitas Hasanuddin, di UGM dan beberapa tempat lain biasanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya agak umum mengenai kebudayaan. Saya secara spesifik mau bicara tentang ekosistem kebudayaan Nusantara dalam dua hal pengertian. Pertama, ibu kotanya diberi nama Nusantara, dan kita tahu negeri kita ini sering disebut sebagai Nusantara karena terdiri atas begitu banyak pulau, ya, sebuah negeri archipelagis yang sangat besar. Jadi itu pokok pembicaraan. Bisa lanjut? Nah, pertama soal visi dulu. Sebenarnya kita melihat IKN ke depan ini di bidang kebudayaan atau dari perspektif budaya itu seperti apa? Apakah semata sebagai sebuah ibu kota yang memiliki fasilitas di bidang kebudayaan seperti layaknya ibu kota di mana di dunia, atau sebenarnya dia punya peran yang lebih khusus, yang lebih fokus, ya. Dan ini sore ini kita boleh berbagi mimpi. Dalam mimpi ini kita melihat IKN ini sebagai suluhnya kebudayaan nasional. Suluh seperti kita tahu penerang, ya, yang memberi kita penglihatan yang lebih baik mengenai kebudayaan nasional kita. Visinya adalah seperti itu. Dan kalau kita lihat undang-undang tentang IKN ini sebetulnya sudah termaktub di dalamnya bahwa dia akan menjadi pusat kebudayaan nasional. Tapi rumusan itu kan perlu kita terjemahkan. Rumusan itu perlu kita buat menjadi lebih konkret, menjadi lebih clear apa sih sebenarnya maksudnya itu. Dan sekarang ini seperti kita tahu tahap pertama pembangunan ibu kota 2020 sampai 2024 sudah selesai, dan sekarang masuk ke dalam tahap kedua. Total akan ada 5 tahap sampai 2045. Saya nggak akan masuk ke dalam detail-detailnya, tetapi boleh dibilang sekarang ini pembangunan infrastrukturnya sudah cukup jauh, walaupun masih banyak yang harus dibangun. Tetapi dimensi sosial budaya ini yang agak perlu mendapat perhatian lebih khusus, terutama 5 tahun mendatang. Nah, kita tahu bahwa pembangunan budaya sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau integral, ya, dari IKN. Tanpa itu memang digambarkan sebagai pusat yang luar biasa, tetapi jujur saja tidak bernyawa, tidak punya semangat. Kita nggak bisa tangkap apinya. Ya, hal-hal yang sifatnya teknologi dan segala macamnya selesai, ya, tetapi nyawanya, jiwanya, dan karakternya dari ibu kota itu susah untuk ditangkap. Dan mengapa itu terjadi? Tidak lain karena urusan sosial budaya yang waktu dibangun ibu kotanya tidak terurus atau tergarap dengan baik. Dan saya kira kita patut belajar dari pengalaman itu untuk melihat atau memastikan apa yang mesti kita lakukan. Nah, saya ingin mengambil pelajaran dari beberapa negara lain, gitu ya. Dan mungkin selama diskusi tentang IKN yang saya kira sudah berlimpah, itu sudah bolak-balik juga disampaikan. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak ingin membandingkan, juga tidak ingin menjadikannya contoh, tetapi apa pelajaran yang mungkin ditarik dari pengalaman orang lain membangun itu. Jadi kita tidak sedang mencari model, kita tidak orang yang dianggap bisa mewujudkan imajinasi yang besar, ya, mengenai ibu kota baru itu secara baik. Dan ini bangunan-bangunan seperti kita lihat yang sebelah kiri atas itu gereja. Dari katedralnya di Brasilia itu bentuknya seperti itu. Kita nggak ketemu katedral seperti itu di Eropa, ya ada. Ya. Tapi ini upaya arsitek modern. Ya. Jadi ada yang namanya di dalam studi arsitektur, ada yang namanya arsitektur modernis, sangat terbuka tahun 60 tahun 70-an. Kalau kita tahu Masjid Istiqlal di Jakarta itu arsitektur modernis tahun 60-an yang dikombinasi dengan kearifan lokal. Ya, mimpinya Niemeyer itu kurang lebih seperti itu. Ya. Soal berhasil atau tidak perkara lain, ya. Tapi itu misinya. Dia ingin menggabungkan arsitektur modernis yang sederhana, simpel, ya, fungsional, ya,
dengan tradisi yang ada di Brazil. Itu visinya. Dan bangunan-bangunan ini kita bisa lihat dibentuk dengan filosofi semacam itu. Kurang lebih yang dikatakan Niemeyer atau juga yang membuat Brasilia itu ingin menjadi modern, mentransformasi Brazil menjadi satu negara yang modern, tapi tidak harus mengekor pada Eropa, tidak harus mengekor pada Amerika Utara, punya caranya sendiri untuk menjadi modern. Ya, jadi kurang lebih di sini. Kita tahun 60-an dan 70-an di Indonesia juga sebetulnya sama. Masjid Istiqlal yang dibuat oleh orang yang namanya Friedrich Silaban, orang Batak Protestan, juga punya misi atau visi yang sama. Bagaimana caranya membuat bangunan-bangunan yang menjadi rumah bagi kebudayaan tradisional tapi dengan gaya modern. Itu pelajaran yang bisa kita tarik dari Brazil. Ya, bukan arsitekturnya per se, ya, jadi bukan bentuk bangunannya yang kita bicarakan, tapi pemikiran bahwa kita harus menjadi sebuah bangsa modern, tetapi tidak harus mengikuti jejak pengalaman orang lain. Karena pengalaman historis kita, karena kenyataan sosial kultural kita, karena lingkungan hidup kita sangat berbeda dengan yang ada di sana. Jadi harus mencari sendiri rumusannya, kurang lebih begitu kesan yang mau diberikan. Selanjutnya, nah yang kedua ini Astana, ya, didirikan 1997 dan kemudian mulai ramai dihuni orang ya di dalam katakanlah 10 tahun terakhir ini. Jadi makan waktu juga pembangunan. Pelajaran yang bisa kita tarik dari sini adalah investasi infrastrukturnya yang memang sangat masif, sangat masif. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan IKN, ya, dia jalannya sangat cepat dan sangat masif. Dan Kazakhstan adalah salah satu negeri di Asia Tengah, bekas Uni Soviet, yang paling kaya. Karena sumber daya minyaknya itu luar biasa, minyak dan gasnya sangat luar biasa. Jadi mungkin negeri yang paling kaya yang ada di kawasan itu dibanding dengan Rusia sekarang. Jadi dengan kata lain uang tidak jadi masalah. Dan ketika membangun ini, mereka juga membayangkan satu kota masa depan, futuristik. Dan di sini ada ini yang di bawah di Istana Presidennya. Dan Istana Presiden ada taman-taman, ada satu menara yang menjadi kayak Monas gitu, semacam simbolnya dikelilingi oleh taman. Dan ada pusat-pusat kebudayaan, gedung pertunjukan teater yang muat 3.000 orang, yang jumlahnya itu sangat-sangat besar. Dan membuat dia dikenal di dunia ini sebagai kota dengan ibu kota dengan infrastruktur yang sangat-sangat hebat. Dan itu juga yang mesti kita tarik pelajarannya, sekali lagi bukan bentuk bangunan dan seterusnya, tetapi bahwa investasi yang masif untuk membangun satu ibu kota, jika memang betul-betul ingin menjadi pusat peradaban dan seterusnya, itu investasinya tidak akan kecil. Investasinya tidak akan kecil. Dan dia memerlukan waktu lama sebelum dia bisa dihuni dan kemudian benar-benar menampung ya, segala macam keperluan sosial, budaya, dan sebagainya yang ada pada masyarakat sebelum dia betul-betul berfungsi. Dan berbeda kalau yang saya dengar di teman-teman pegawai negeri, ya, ketika tahu bahwa ibu kota akan berpindah dan kementerian sebagian akan berpindah, banyak yang kemudian berpikir kalau gitu kita pindah ke Pemda aja gitu. Jadi mereka lebih baik menjadi Pemprov DKI atau di pemerintah Kota Bekasi gitu ya, daripada harus ikut berpindah ke sini. Karena saya kira semua kita sadar berita-berita dan segala macam, ya, Pak Presiden sendiri juga sudah mengakui ya, bahwa infrastruktur masih banyak sekali tantangan untuk bisa dihuni dalam waktu dekat. Ya, jadi lagi pelajaran yang bisa kita tarik dari Astana ini adalah bahwa dia memang memerlukan waktu yang panjang. Ini pekerjaan yang tidak akan selesai dalam 5-10 tahun dan secara fisik dan untuk pembangunan sosial budayanya mungkin waktu ini juga akan lebih lama, ya, sehingga persiapan dan segala macam yang kita perlukan itu betul-betul bisa dilakukan. Yang ketiga berikut ini Abuja.
ya, di Nigeria. Dan ini ibu kota yang dibangun dengan visi bahwa masyarakatnya begitu beragam, ya, kerap kali terjadi macam-macam konflik yang basisnya beragama, kesukuan dan seterusnya. Maka ibu kotanya yang semula di Lagos, ya, dipindah ke Abuja untuk membentuk sebuah kota yang kurang lebih merepresentasi kebinekaan. Jadi kalau kita lihat di sini yang dibawa masjid yang sangat besar, gitu ya. Sebelah kanan atas itu adalah gereja, yang sebelah kiri ini pusat kebudayaannya. Dan mereka membiarkan lanskap itu terintegrasi dengan kotanya. Ya, jadi kalau di sini mungkin kalau kita bayangkan karst, hutan macam-macam gitu ya, yang menjadi semacam simbol dari keberadaan Kalimantan ini bisa terintegrasi, dan visinya adalah seperti itu. Yang bisa kita pelajari dari pengalaman membangun di Abuja itu bahwa keinginan untuk membuat sebuah tempat yang menjadi rumah bagi semua itu diwujudkan di dalam pembangunan itu. Jadi ada rumah bagi semua kelompok etnik, bagi semua agama, dan seterusnya. Itu diharapkan Abuja ini kemudian menjadi model bagi masyarakat. Jadi dari Abuja inilah terpancar kebinekaan yang diharapkan menerangi seluruh negeri. Lagi, saya nggak berbicara tentang apakah ini berhasil atau tidak, tapi itu visinya, itu mimpi. Ya, jadi kita di dalam merumuskan IKN ini ke depan mau seperti apa, menurut hemat saya bisa belajar dari 3 pengalaman ini. Ya, pertama, modern harus baru, ya, kekinian, tetapi jejaknya atau kakinya, akarnya di dalam tradisi dan pengalaman kolektif kita sebagai bangsa itu mesti kuat sekali. Karena kalau nggak ada itu, banyak pengalaman di tempat-tempat lain, ya, kita akan masuk ke sebuah kota yang kita nggak bisa kenal. Kita berbicara dalam 700 bahasa, gitu ya. Bagaimana merepresentasi keragaman itu di dalam tata kotanya, gedungnya, dan seterusnya. Dan ini saya kira ini sangat penting. Dan ini nggak ada urusannya dengan dekorasi. Ini mesti kita bedakan sama sekali. Jangan dikira kalau bikin bangunan terus kasih ukuran daya ada unsur Kalimantan. Ya, tidak semudah itu. Bahkan kalau gedungnya itu sama sekali modern, tetapi merupakan abstraksi dari pengalaman. Dan saya kira teman-teman di arsitektur sangat paham soal ini. Dia bisa representasi keragaman itu lebih daripada kita nambahin ornamen dari tiap suku di atapnya. Dan ini 2 hal yang saya kira pelajaran juga dari Brazil sangat penting, bahwa dia tidak rancangan atau desain tidak berhenti di tingkat dekorasinya, di tingkat ornamen. Jadi ini bukan urusan ornamental, ya, tapi urusan yang sangat fundamental. Jadi itu pelajarannya. Dan begitu kita boleh berharap bahwa IKN itu bisa berperan betul-betul sebagai sumber atau sebagai penerang kebudayaan nasional. Saya mau masuk ke soal yang sangat rumit sekarang. Lanjut. Kalau kita bicara tentang integrasi budaya nasional dan lokal, ada pertanyaan sangat mendasar. Apa sih kebudayaan nasional itu? Di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan negara memajukan kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? Bagaimana wujudnya? Apakah tadi ya, ornamen dari berbagai daerah kita satukan di dalam satu gedung, maka itu merupakan kebudayaan nasional? Apakah tarian yang tadi kita lihat disambung dengan tari dari berbagai daerah dalam negeri dan kemudian kita sebut inilah budaya nasional? Dan ini adalah pertanyaan yang saya kira terus menjadi bahan perdebatan para budayawan, para tokoh, para pemikir, dan seterusnya. Nah, saya mau kembali ke pengertian yang diajukan oleh Ki Hajar Dewantoro, Menteri Pendidikan kita yang pertama, yang mengatakan bahwa kebudayaan nasional ini intinya adalah puncak-puncak kebudayaan kita. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita menangani puncak itu? Bagaimana kita merumuskan puncak itu? Dan kalau seandainya sudah ketemu puncaknya, menggabungkannya sehingga menjadi kebudayaan nasional, seperti apa? Ya.
Dan ini soal-soal yang saya kira sangat pantas untuk terus-menerus didiskusikan karena kita tahu kebudayaan adalah sesuatu yang terus berkembang. Tarian yang kita lihat mungkin dengan bentuk aslinya 50 tahun yang lalu sangat berbeda. Ya. Ada tari-tari yang sekarang ini diklaim sebagai tari tradisi, tapi sebetulnya adalah temuan baru, satu kreasi yang dilakukan mungkin 20 tahun yang lalu. Ya. Ada banyak sekali di dalam masyarakat kita istilah yang kita sebut berasal dari tradisi dan seterusnya, tetapi sebetulnya temuan yang agak jauh-jauh, ya baru 50-60 tahun. Jadi perlu ada pengamatan yang lebih cermat mengenai apa yang disebut kebudayaan nasional dan juga puncak-puncak kebudayaan. Nah, Ki Hajar Dewanto membuat rumusan yang saya kira sangat membantu diskusi seperti ini. Ini bukan soal langsung kita setuju adopsi pemikirannya, bukan, tapi sebagai sebuah pernyataan yang bisa dipelajari dan kemudian kita diskusikan terus-menerus. Yang pertama di dalam konsepsi Ki Hajar ini adalah pengakuan atas keberagaman. Artinya tidak ada satu kebudayaan daerah yang lebih dominan daripada yang lain. Pengakuan terhadap keberagaman. Dan kalau misalnya sekarang kita merumuskan kebudayaan nasional, hendaknya dia tidak meminggirkan satu, menonjolkan yang lain, memadukan. Dan ini juga satu istilah yang sering kita pakai, ya dipadukan aja kebudayaan. Gimana caranya? Nah, ini masuk ke soal yang kedua. Disebut bahwa kebudayaan nasional itu adalah sintesis yang terbentuk melalui interaksi, dialog, dan seleksi nilai ekspresi yang menonjol. Kita sudah melakukan ini. Ya. Di kementerian kita setiap tahun menetapkan apa yang disebut warisan budaya tak benda. Diusulkan oleh provinsi. Ada teman dari Pemprov di sini. Ya. Provinsi tiap tahun mengusulkan dan kemudian ditetapkan. Bupati dan wali kota punya kewenangan untuk menetapkan cagar budaya. Mana gedung bersejarah yang dianggap sebagai cagar budaya? Apakah kawasan Kars itu termasuk cagar budaya yang ada tanda-tanda tanamnya? Apakah peninggalan-peninggalan dari masa lalu yang cukup jauh bisa jadi cagar budaya? Adalah kewenangan bupati dan wali kota untuk menetapkan. Jadi sebetulnya dalam praktek sudah terjadi upaya untuk menetapkan inilah representasi dari kebudayaan di daerah masing-masing. Dan kalau misalnya sekarang kita bicara tentang budaya nasional, maka yang mesti dibayangkan adalah interaksi, dialog yang terjadi di antara berbagai macam elemen ini. Sehingga kita bisa melihat apa wujud dari yang disebut kebudayaan nasional jelas. Hal ketiga yang dikatakan Ki Hajar bahwa kebudayaan daerah ini adalah pondasi yang membentuk budaya nasional. Jadi kalau terbentuk kebudayaan nasional itu bukan berarti kebudayaan daerahnya kemudian menjadi hilang. Tidak. Dia justru harus dipreservasi, dilestarikan terus-menerus sehingga dia terus bisa menjadi sumber inspirasi. Karena dalam rumusnya di dalam kebudayaan itu berbeda dengan tambang. Kalau tambang itu digali habis umurnya. Tapi kalau kebudayaan digali semakin banyak yang keluar dan semakin terus dia berkembang. Dan ini oleh Ki Hajar diingatkan harusnya menjadi dasar kita di dalam merumuskan kebudayaan nasional. Yang keempat itu menghindari homogenisasi. Kita tidak ingin kebudayaan nasional itu kemudian menjadi homogen. Saban kali ada acara karena menyatukan hari nasional, yaitu aja di semua kampus, enggak. Ya, jadi bukan itu maksudnya. Tetapi ada ekspresi-ekspresi yang merupakan peraduan, itu melahirkan satu kebudayaan baru yang berbeda dari unsur pembentuknya, tetapi pada saat bersamaan juga bersumber dari itu. Ya, ini mungkin sedikit abstrak pembicaraannya, tapi nanti saya akan masuk ke penjelasan lebih detail. Yang terakhir adalah mendorong kearifan lokal. Di puncak kebudayaan itu adalah kearifan lokal yang tetap relevan bagi masyarakat kontemporer. Tidak semua pemikiran dan praktek kebudayaan dari masa lalu itu relevan bagi kita sekarang. Ada beberapa mungkin yang bahkan sudah bertentangan dengan nilai kemanusiaan, hak asasi manusia dan seterusnya yang ada sekarang. Jadi kita juga perlu cermat melihat apa sih dari budaya daerah, kearifan lokal dan segala macam yang ingin dipreservasi dan dibawa ke masa depan.
Seleksi kadang-kadang terjadi seleksi alam karena orang yang menguasai kebudayaan itu, para kustodian itu menua, kemudian menghilang, generasi itu yang muda tidak meneruskan. Ini yang seleksi alam. Ada yang secara sadar diperbarui karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masa sekarang dan seterusnya. Jadi ini proses yang sangat dinamis. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang budaya daerah, hindari Indonesia ini melihat apa yang hari ini disebut tradisi sebetulnya adalah buah dari inovasi di masa lalu. Contoh saat favorit saya itu kemeja batik. Karena di masa lalu orang nggak pakai batik di atas, batik hanya dipakai di bawah sebagai kain, lelaki maupun perempuan. Ini temuan baru. Kalau boleh dibilang orang yang berjasa, ya kalau tidak mau dibilang bertanggung jawab untuk urusan ini, itu Gubernur DKI namanya Ali Sadikin. Tahun 77 dia ingin mencari pengganti jas yang biasa dikenakan orang pada saat itu. Jadi kalau acara resmi pakai jas, dia bilang ngapain jas-jasan? Pakai saja batik di atas, buat menjadi jas batik. Tapi setelah percobaan jas batik kok kayaknya kurang enak gitu ya, dibikin kemeja lengan panjang. Hari ini menjadi norma. Tadi saya rapat persiapan pembukaan kembali Museum Nasional pada tanggal 10 dihadiri Presiden, protokol istananya titip tolong semua tamu menggunakan batik lengan panjang. Ini sekarang sudah menjadi baju nasional, sudah menjadi tradisi, katakanlah sesuatu yang sebenarnya diciptakan tahun 70-an. Jadi itu cara kita memandang apa yang kita sebut kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional juga harus dalam perspektif yang sangat dinamis. Jangan membaca satu buku terus kita mengira seperti inilah yang dilakukan orang dari sepanjang waktu. Tidak. Dia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ini membawa saya pada satu pernyataan bahwa yang mesti kita cari adalah tetap berakar pada tradisi, tetapi berbekal ilmu, sains, teknologi hari ini untuk masa mendatang. Saya bisa kasih contoh banyak sekali. Tapi di sini saya tahu universitas ini juga punya perhatian sangat luas terhadap lingkungan hidup, urusan kehutanan dan seterusnya. Kita ini negeri yang dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa ini kekayaan, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya sekaligus. Biasanya kita orang tua kita kalau menggunakan pohon itu kan dari ujung daun sampai akar pasti ada manfaat. Entah untuk dimakan, entah untuk obat, entah untuk macam-macam, entah untuk bangunan dan seterusnya. Jadi pemahaman atau pengetahuan masyarakat kita mengenai sumber daya hayatinya itu sangat luar biasa. Dan ini adalah kekayaan yang luar biasa. Industri farmasi global, industri obat yang tiap hari kita minum itu 20% berasal dari pengetahuan itu. Jadi yang namanya peneliti di masa lalu yang kemudian menjual pengetahuannya kepada industri farmasi, keluar masuk kampung kan diantar sama orang kampung. Tadi saya bicara di teman-teman Balai Pelestarian Kebudayaan, ya, seringkali pengetahuan yang ada pada masyarakat itu tidak dihargai sebagai pengetahuan, dianggap sesuatu yang ada begitu saja. Datang kemudian orang merekam pengetahuan itu dengan bekal sains dan teknologi yang dia kuasai itu. Dia sudah tahu ketika orang kampung bilang misalnya, oh kulit kayu ini bagus sekali gitu ya untuk menghilangkan gatal misalnya. Di kepalanya saintis langsung bekerja, berarti punya kandungan kimia A, B, C, D. Mari saya bawa ke laboratorium sesuatu yang bersumber dari pengetahuan kita sendiri melalui satu jalur yang panjang kembali ke kita dalam bentuk sesuatu yang sebenarnya bisa kita tanya sama tetangga kita kalau seandainya kita tahu dia punya pengetahuan. Nah kita terutama di Kalimantan ini punya pengetahuan mengenai hutan sangat luar biasa dan menurut saya masih banyak sekali yang mungkin dikembangkan, diteliti, yang dipahami sebagai basis kita untuk melihat ke depan. Upaya untuk memajukan kesejahteraan, perekonomian, ya,
Saya kasih satu contoh konkret, saya nggak di sini juga mau namanya berbasis pada khayalan. Saya nggak tahu di Kalimantan Timur ini mangrove-nya itu sebesar apa. Tapi Indonesia ini adalah rumah bagi mangrove terbesar di dunia. Terbesar di dunia, 3,3 juta hektar. Saya nggak tahu dari sebanyak itu berapa yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, tapi dugaan saya cukup besar. Yang terbesar itu adanya di Papua. Nah, studi Bank Dunia mengatakan bahwa jika mangrove ini, hutan bakau, dikelola dengan cara-cara lestari, artinya tidak ditebang boleh dihabisi, tapi dilihat baik di ikannya, kalau ada produk kayu atau non kayu dan segala macamnya mereka ambil, terus kemudian untuk menyerap karbon di dalam carbon trade dan seterusnya, itu total nilai yang bisa diperoleh dari tiap hektar per tahun itu 15.000 US dollar. Makanya saya sudah bilang kalau 3,3 juta ini separuh saja digarap dengan cara seperti itu, mengkombinasi pengetahuan lokal tradisional kita dengan sains teknologi modern, gitu ya. Mungkin problem APBN kita nih akan sangat terbantu, dan IKN ini pembangunan infrastrukturnya bisa dipercepat seandainya kita nengok ke sana. Sayangnya yang suka kita tengok yang lebih cepat yang namanya ekstraktif, ya, tambang, ya, kalau tambang segala macam di matanya orang yang pendekatannya seperti itu, kalau melihat hutan tuh dia cuma pikirin luas lahannya. Kalau lihat lahan ada kandungan ini, dia nggak peduli apa yang ada di atasnya, nggak lihat. Ini ada yang nonton film Madagaskar, film lama, kalau ukuran sekarang. Di film Madagaskar kan ada tokohnya si singa itu ya. Singa itu, Alex, ketika di kebun binatang di New York, berteman sama zebra, berteman sama yang lain-lain, kudanil dan segala macam. Kemudian mereka lari kan sama-sama pergi ke Madagaskar. Di situ tiba-tiba nalurinya sebagai singa itu timbul. Dan ketika nalurinya itu timbul, dia sedang berjoget-joget di depan masanya itu, dia melihat orang dalam ruangan ini tiba-tiba jadi daging semua. Nah ini yang saya bilang perubahan perspektif, gitu. Tergantung siapa yang memandang. Jadi dalam konteks dari New York dan segala macam, dia bisa melihat keragaman itu. Begitu dia kembali ke habitatnya, langsung yang terlihat dia cuma kayak kumpulan daging. Dan itu sama nih, soal perspektif kita harus bisa keluar. Ya, dan keluar dari sana tuh ya memperhatikan lokal, belajar sains dan bagaimana kombinasinya, sehingga mendapat pandangan yang jauh lebih terang. Oke, itu soal budaya nasional dan lokal, bagaimana dinamika di antara kedua. Saya masuk ke soal kedua, sambung lanjut. Tahun 2010 sudah dikatakan bahwa museum nasional itu berkedudukan di ibu kota. Dan waktu saya pernah angkat ini dalam satu pertemuan, orang nggak begitu menyadari. Nah, sekarang berarti ada kewajiban untuk membentuk atau membangun museum nasional di ibu kota yang baru. Dan jika itu dibangun, maka saya kira dia jangan tanggung investasinya. Belajar dari Astana, bangun museum, berarti bangun gedung nasional, bangun gedung pertunjukan yang pantas, jadikan taman dan segala macam yang didikan itu juga sebagai tempat untuk mengembangkan kebudayaan sekalian. Jadi jangan karena ada aturan undang-undang harus membangun terus kemudian membangun selesai, tapi betul-betul bisa berintegrasi dengan. Nah, sekarang saya masuk ke soal yang lebih pelik. Bahwa investasi infrastruktur dan segala macamnya itu kita tahu itu saja sulit. Di kalangan teman-teman di Dirjen Kebudayaan khususnya bergerak dengan cagar budaya, tentunya yang sifatnya benda seperti candi dan seterusnya itu bilang ya enak ngurus cagar budaya karena nggak bergerak, dia diam aja. Tapi kalau ngurus kehidupan budaya seni dan segala macamnya sangat dinamis karena berurusan dengan manusia, itu amat rumit. Dan itu memang memerlukan perhatian yang khusus. Nah, investasi yang dilakukan selama ini belum terlihat untuk pengembangan program. Apa sih program kebudayaan itu nanti yang kita harapkan nanti muncul di dalam proyeksi di kota negara. Dan kalau sudah jelas programnya, paham. Jadi nggak bisa diserahkan pada IO vendor atau apa namanya pelaksana di lapangan.
perlu ada desain yang sangat-sangat hati-hati. Dan keseluruhan investasi ini saya kira mesti ditaruh di dalam satu kerangka yang jangka panjang. Jadi jangan bicara tentang tahun depan mau ngapain, 2 tahun lagi mau ngapain, tapi bicara 15-20 tahun. Itu perencanaan secara keseluruhan. Nah, lanjut saya kira penting sekali. Karena apa? Kadang-kadang kita penglihatannya kalau bekerja di pemerintah dan segala macam, melihat segala sesuatunya dari pusat, dari atas. Yang terlihat hutannya, tidak menyadari bahwa hutan itu terdiri atas pohon, ya, tanaman rambat, ya, bunga, ada yang bagus, ada yang enggak, dan macam-macam gitu. Yang bisa mengenali itu adalah orang yang berada di lapangan. Siapa dia? Komunitas. Para pelaku budaya. Mereka ini yang melihat kebudayaan bukan dari perspektif besar saja, tetapi mampu mengenali hal-hal kecil yang biasanya tidak terlihat di atas. Nah, saya membayangkan ke depan kalau seandainya ini bisa didukung dan membuat satu perhelatan besar, sebutlah gawe kalau kami bilang nasional, yang mempertemukan berbagai macam pemikiran praktik di bidang budaya, sehingga rumusan mengenai budaya nasional itu bisa semakin lama semakin diperkuat. Sekarang ini terus terang aja teman-teman ada keengganan ya, untuk berbicara tentang budaya nasional itu sangat dinamis. Jangan dikira kalau misalnya kita menetapkan sesuatu menjadi kebudayaan nasional dia akan lekang sepanjang zaman. Enggak. Dalam 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi datang orang baru bilang oh ini jauh lebih baik dan seterusnya. Dan kita harus bersifat terbuka terhadap perubahan. Yang perlu dilakukan adalah menyediakan tempat di mana perubahan itu bisa dilakukan dan disepakati. Itu yang selama ini nggak terjadi. Jadi setiap orang punya rumusan pengertiannya sendiri, beradu di banyak tempat, gitu, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang sifatnya sintetikal. Padahal kalau mau bicara tentang amanat konstitusi sebenarnya ini yang diperlukan. Jadi sangat berharap komunitas bisa berperan dalam hal ini, ya, betul-betul memberi rumah, memberi tempat, ya, dalam bentuk kegiatan, festival, konferensi, apapun itu bisa meluruskan ini dengan baik. Baik, waktu sudah mau habis, saya lanjut. Ini bicara tentang garis waktu. Saya mau mengingatkan bahwa ini fasenya tidak sederhana. Dalam 5 tahun, syukur alhamdulillah kalau bisa menyelesaikan urusan-urusan pembangunan infrastruktur, yang mulai menyentuh sedikit infrastruktur kebudayaan. Mudah-mudahan ada museum nasional yang akan dibangun sehingga kita mulai bisa melihat bentuknya yang lebih konkret. Dalam fase kedua, yang menurut saya 10 tahun, itu masa yang paling krusial. Pengembangan infrastruktur yang terjadi, tetapi juga orang-orang yang dilatih dari sekarang selama 5 tahun sudah mulai bisa berperan penuh. Jangan dikira kalau pendidikan di bidang kebudayaan itu gampang, dia belajar 3 bulan terus jadi kurator. Ya, bukan begitu jalannya. Jangan dikira kemudian asal bisa gambar, kasih latihan sedikit jadi seniman. Dia perlu peningkatan kapasitas dari waktu ke waktu terus-menerus dan memerlukan waktu. Jadi kalau saya ditanya, ya, membayangkan tadi semua pegawai nasional segala macam bisa terjadi dalam tahun 2030 aja, dan syukur alhamdulillah. Kalau itu bisa terjadi. Dan semestinya begitu visi. Visi ini kadang-kadang terpotong dengan siklus politik. Jadi bupati, jadi wali kota, jadi menteri, jadi dirjen. Apa yang bisa dilakukan di masa saya? Ya kamu bisa pasang skrup aja udah bagus. Harusnya, semangat. Skrup dari mesin yang lebih besar. Dan saya mau menutup dengan satu gambar. Lanjut. Semua tahu ya, Borobudur. Dibangun selama 75 tahun. Dan filosofi yang muncul dari sini apa? Mereka yang memulai membangun ini tidak pernah melihat akhir. Mereka yang menyelesaikan tidak pernah tahu awal mulanya. Tetapi dalam 75 tahun pembangunan ini diselesaikan, menghasilkan satu mahakarya dari 1200 tahun yang sampai hari ini pun kita masih akui kebesaran. Jadi kalau mau membangun sesuatu yang besar, hendaknya juga punya visi itu. Bahwa memulai sesuatu belum tentu kita juga menyaksikan selesai. Pun kalau masih ada usia, diberi usia, mungkin kita sudah tidak lagi di dalam peran. Tapi kebesaran hati yang diperlukan untuk bisa membuat mahakarya seperti ini. Dan ini mungkin kualitas yang sangat esensial yang perlu kita terus kembangkan. Dan sangat berharap di universitas inilah
kita bisa menimba suatu kebesaran hati, membangun sesuatu yang besar untuk kejayaan bangsa. Saya kira itu bisa disampaikan. Terima kasih. Mau saya tanyakan di sini, itu ketika kita membahas kebudayaan di Kalimantan Timur, itu kita tidak bisa melepaskan kebudayaan di Kalimantan Timur dari ekosistem di sekelilingnya, semisal sungai, semisal hutan begitu. Nah, di sekitar IKN itu ada masyarakat komunitas adat yang dinamakan suku Bali, dan mereka juga bergantung pada sungai dan hutan. Tapi sekarang permasalahannya adalah sungainya dibendung dan hutan-hutannya makin menipis dikarenakan tambang, dikarenakan sawit, dan juga dikarenakan IKN itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah, ini saya benar-benar pengen tahu bagaimana IKN itu akan menjadi penyangga multikulturalisme di Nusantara, sedangkan masyarakat lokal di sekitar IKN itu saja tidak bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan kulturalnya di situ dikarenakan IKN itu sendiri, Pak. Itu sekian dari saya, terima kasih. Kemarin hampir mirip sebenarnya sama pertanyaan tadi kawan di atas gitu. Sebenarnya kalau bicara terkait dari mana kebudayaan Kalimantan bahkan Indonesia itu sangat dekat dengan alamnya gitu. Hari ini memori kolektif terkait kebudayaan itu hilang gitu, atau susah untuk kita gali karena tadi sama kita dapatkan gitu. Pertanyaan adalah bagaimana ke depan gitu pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait, misalnya KLHK gitu, untuk menjaga hutan-hutan atau alam di sekitar kampung-kampung untuk menjaga kelestarian kebudayaan kita gitu. Karena kalau misalnya itu hilang, otomatis juga kebudayaan itu juga akan hilang, dan kita sebagai anak muda juga akan sangat kesulitan untuk menggali itu lagi, karena hari ini yang bisa menuturkan kebudayaan kita itu adalah orang-orang tua gitu, yang 50 ke atas. Yang anak-anak muda 25, 30 dia tidak bisa menuturkan itu gitu, karena cuman orang tuanya yang pernah melihat dan melakukan itu gitu. Terima kasih, Pak. Kebudayaan yang pengeluaran untuk kebudayaan dan pengeluaran untuk pendidikan dengan dana, kalau Bapak untuk pendidikan itu senilai 111 juta untuk pada tahun 2024, dan untuk kebudayaan sendiri untuk itu 5 juta. 5% atau 5 juta. Kalau salah tolong dimaafkan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita tetap melakukan upaya untuk mercusuar kebudayaan ini dengan waktu tadi 20 tahun paling tinggi. Nah, padahal tadi kan Bapak bilang kan sebelumnya kalau kita itu mengambil pemikiran yang dari luar negeri untuk digabungkan menjadi sebuah solusi untuk negara kita, yang mana hal ini agak kurang didukung sama dana, dan sedangkan kita punya utang dengan negara-negara lain termasuk IMF, dan ini saya sebagai calon guru itu sedikit khawatir dengan kebudayaan serta nasib Indonesia dalam hal ekonomi serta pendidikannya nanti dalam hal kebudayaan. Jadi saya merasa seperti itu, Pak. Poin pertanyaannya, bagaimana cara Bapak bagaimana cara Bapak tetap menjalankan visi misi Bapak yang tadi yang 20 tahun itu dengan tetap meminimalisir keuangan sehingga utang negara itu tidak semakin besar. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Belakangan dulu ya. Ciri-cirinya orang pintar biasanya ngomongnya cepat gitu ya. Soal APBN ya, jadi soal sumber daya yang sekarang kita miliki untuk mewujudkan sebuah mimpi itu. Nah ini saya mengambil pelajaran dari negara-negara lain itu justru ya, untuk menunjukkan ya misalnya seperti Astana, dia punya sumber daya yang luar biasa sehingga pembangunan fisik dan segala macam nggak jadi masalah. Kita dengan segala problematik yang kita punya
gitu ya. Banyak ya, kebutuhan sekolah masih ada problem dan seterusnya kayak gitu-gitu. Sekarang kalau misalnya mau mewujudkan mimpi tadi menjadikan IKN, pertama jangan takut, kedua itu sumber dayanya bukan tidak ada. Problemnya sekarang kita, ini nanti berkaitan dengan pertanyaan pertama gitu ya. Problemnya adalah kita belum menggali apa yang sesungguhnya menjadi kekayaan terbesar kita. Kita mereduksi bahkan di dalam prakteknya kekayaan yang luar biasa, tapi tidak dimanfaatkan secara penuh. Tadi saya bilang, lihat hutan, dia nggak berbicara tentang sumber daya genetik ada apa saja yang mungkin dikembangkan untuk segala macam urusan, yang nilainya tidak kecil. Tetapi melihat hutan semata-mata sebagai lahan. Ya. Nah itu sayang sekali. Kita bicara tentang satu area hutan yang sangat besar, gitu, tapi direduksi menjadi pembicaraan tentang lahan. Dan ini soal tadi, soal pemikiran yang harusnya kita kembangkan. Dan saya sangat berharap sebetulnya perguruan tinggi dalam urusan ini berkontribusi besar. Ya. Nah ini sekarang masuk ke pertanyaan pertama. Saya nggak punya jawaban ampuh yang cepat. Saya terlibat di dalam advokasi untuk teman-teman dari balik itu di sana ya, Pak Direktur Lestari juga langsung turun ke lapangan berurusan dengan itu untuk menangani. Tapi kita tahu persis ini seperti ada luka besar datang dengan obat merah, ya. Nggak selesai ditotot-totot sampai selesai. Harus ada perubahan atau cara berpikir yang berbeda. Di sini saya ingin masuk sebetulnya yang tadi ditanyakan terakhir, dari mana uangnya, ya kan? Masa mau ngutang lagi, nambah hutang dan seterusnya yang kemudian menjadi tanggung jawab generasi mendatang, begitu kan? Maka ajakannya adalah melihat sebetulnya potensi yang kita miliki. Kalau saja kita mau menengok itu. Kekayaan yang tadi saya bilang, biokultural kita tidak main-main. Ya saya sayangnya nggak bawa slide di sini satu ya. Ada slide yang biasa saya tunjukkan itu satu industri yang namanya industri wellness. Industri wellness ini macam-macam ya, makanan sehat, beauty skincare dan seterusnya, itu industri besar sekali. Ibu kalau skincare langsung nengok ke sini. Ya, parfum dan segala macam ya. Jadi industri yang sangat besar. Total nilainya saat ini adalah 5,6 triliun US dollar. Besar sekali. Tapi kalau kita perhatikan Indonesia di dalam posisinya di dalam ini, ya, di dalam sektor-sektor tertentu seperti beauty skincare dan lain-lain itu kadang-kadang di urutan ke-17, kadang-kadang di urutan ke-45, gitu. Kadang-kadang di urutan yang sangat bawah. Being the biggest biocultural diversity in the world, kekayaan biokultural terbesar di dunia. Tetapi dalam urusan wellness industri, kenapa bisa ranking 17? Apa yang keliru di sini? Dan sekali kita menemukan jawaban terhadap itu, yang sebetulnya ada bolak-balik diskusi sama ya teman, saya tahu sebetulnya di Mula Warman inilah riset tentang mangrove juga dilakukan, yang bahkan lebih optimis lagi daripada studinya World Bank. World Bank bilang 15.000 US dollar tahun per hektar. Di Mula Warman ini dibilang 20 sampai 25.000 US dollar per tahun per hektar. Riset banyak. Ahli-ahli menurut saya juga nggak kurang-kurang. Talenta di bidang seperti ini juga ada di mana-mana. Orang tua yang menyimpan pengetahuan penting-penting ini juga masih kita bisa akses. Teman-teman komunitas, aktivis, apa segala macam yang masuk ke sana gitu ya untuk menimba semua ini, mengangkatnya, bekerja sama dengan teman-teman di budaya juga saya tahu ada dalam berbentuk festival, pekan budaya nasional, macam-macam kegiatan. Satu hal yang kita punya, mengkonsolidasi semua kekuatan ini sehingga bisa menjadi sesuatu ini yang kita minus. Kalau disuruh mengorganisasi diri, waduh banyak aja ya. Bikin festival rame biasanya soal penyelenggaraan bukan substansi. Jadi kita masih punya problem-problem seperti ini untuk menjawab. Tapi sekali itu disentuh dan dibangun, dibangkitkan kekuatan, dan ini tentu masuk masyarakat adat di dalamnya, jadi semua orang-orang yang langsung berurusan untuk kepentingan
dengan itu. Dia akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tadi ya kita hitung secara cepat aja. Saya belum punya datanya mangrove di Kalimantan, tapi saya sudah bilang di Kaimana itu, satu kabupaten di Papua Barat, itu luas mangrove-nya sekitar 300.000 hektar. Kalikan 10.000 deh US dollar per tahun. Bayangkan berapa yang mereka bisa dapat. 300.000 kali 10.000 US dollar per tahun. Ya. Dengan cepat dia akan menjadi kabupaten terkaya mengalahkan Kukar dalam waktu singkat. Kalau seandainya investasinya dilakukan di sana. Apa investasi yang diperlukan? Memang investasi yang spesifik, pengetahuan, knowledge, idea, yang bukan hanya di sekolah nih kita dapat, tapi kita dapat di dalam aksi-aksi kebudayaan. Kita akan dapat kalau kita turun ke lapangan, bekerja sama dengan masyarakat, mengerti bagaimana mereka caranya merawat pengetahuan itu bertahun-tahun, mengembangkannya dengan sains dan teknologi, tentu untuk kepentingan agar dia berkelanjutan dan punya keadilan lestari dan seterusnya. Ya, frame ini yang kita kurang. Kerangka berpikir yang kemudian bisa mewujud dilembagakan. Syukur kalau perguruan tinggi bisa mengadopsi. Nggak perlu bentuk prodi baru, bukan itu. Tetapi membentuk satu program bisa melibatkan berbagai macam elemen bekerja sama untuk mewujudkan bagaimana memanfaatkan kekayaan geokultural. Dan universitas ini berada di satu posisi yang sangat strategis menurut saya. Mangrove-nya ada, hutan kedalamnya juga masih ada. Berdesak-desakan kita sama tambang, kelapa sawit dan seterusnya gitu ya. Selama nggak punya tangan kebijakan di atas dan segala macam, ya menurut hemat saya ya nggak usah energinya diserahkan ke sana. Energinya curahkan untuk yang migrasi. Karena kekuatan sesungguhnya nanti akan bangun dari situ. Ini sudah berdaya, sudah memahami gitu. Dia juga bisa bilang, ngapain hutan saya diubah menjadi ABCD kalau pengelolaan secara lestari atas hutan ini menghasilkan jauh lebih banyak. Dan di sini kita bicara lagi-lagi jangka panjang. Tambang berapa umurnya? Kalau ini kemudian semua habis dan seterusnya, ya. Sementara ini dengan hasil yang kurang lebih sama tapi bisa tahan sepanjang waktu. Mana yang mau dipilih? Ini pilihan-pilihan politik yang harus dibuat. Jadi persoalannya memang tidak sesederhana menjawab apakah bisa menghentikan soal apa yang sekarang ini terjadi. Kalau mau jujur ya kita nggak punya kekuatan cukup ya itu uang besar macam-macam kepentingan yang ada di sana. Tapi saya kira kalau pada saat bersamaan teman-teman apalagi di perguruan tinggi bisa mencurahkan waktu ya untuk memperkuat ikatan dengan komunitas, mulai mengembangkan program-program yang tadi ya mengarah pada kesejahteraan tapi berbasis pada pengetahuan lokal, ya insya Allah ya, ini akan menjadi penyeimbang ya, yang bagus. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman dari kalangan korporasi, selalu pertanyaannya benefitnya apa? Kalau saya mesti ikut jalan tadi ya, masuk luar kampung mencari obat tradisional untuk dikembangkan jadi wellness. Tapi sekali saya kira ya, kalau orang bisa diperlihatkan, ini loh benefitnya, bukan hanya uang, tetapi kembalinya tradisi, identitas diperkuat, dan segala macam, orang akan bisa melihat. Dan sebaiknya memang kalau mau ya kita bisa kerjasama membuka panggungnya. Prakteknya sudah banyak, saya tahu teman-teman sudah kerja di mana-mana gitu, ya. Sudah banyak yang dilakukan. Tapi mungkin belum dapat panggung yang tepat di sini. Kalau semuanya dibawa ke Jakarta, ke Jawa dan segala macam juga enggak. Tapi kalau misalnya universitas ini bisa menyelenggarakan pekan budaya seperti itu, menampilkan apa-apa yang sudah tercapai, saya kira ini juga akan membuat orang lain, apalagi yang ada di seberang sana, untuk oh iya ya, ternyata ada alternatif yang cukup baik. Ini nanti si Direktur lah, yang kita ngobrol-ngobrol jadi nanti